Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertemuan kedua kita. Topiknya adalah makna belajar. Jadi perubahan di tingkat pada perilakunya. Dia mengalami perkembangan. Itu menurut Skinner 1985. Di sini saya menyajikan beberapa pendapat para ahli, terutama di bidang psikologi pendidikan ya. Kalau menurut Beach di dalam bukunya Lee Vygotsky di tahun 56, beliau menyatakan bahwa learning is a change performance as a result of practice. Jadi perubahan perilaku seseorang, di mana perubahan tersebut merupakan hasil dari praktek yang sudah dilakukan berulang-ulang ya. Jadi dia lebih kepada kegiatan nyata gitu. Sama seperti kalau anak-anak belajar matematika, anak SD, itu dia akan mengalami perubahan pemahaman dan mereka lebih mudah untuk menangkapnya ketika metode pembelajaran yang dilakukan oleh sang guru itu lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari. Pendekatannya melalui gambar atau bisa dengan model yang sangat mirip dengan kehidupan nyata gitu. Itu lebih cepat dia menangkapnya. Jadi semakin anak-anak tersebut dikenalkan pada hal yang baru dan kemudian dijelaskan bagaimana itu bisa pada kehidupan nyata mereka temui sehari-hari. Nah, kalau Morgan menyatakan learning can be defined as any relatively permanent change in behavior which occurs as a result of a practice or experience. Nah, ini lebih mirip kepada Beach tadi, bahwasannya perubahan permanen yang terjadi pada tingkah laku anak itu merupakan result dari pengalaman atau tindakan-tindakan yang ia lakukan gitu. Yang kemudian secara terus menerus menjadi performance atau perilaku yang dia tunjukkan yang dapat dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Laudarshono menyatakan belajar merupakan perubahan tingkah laku pada individu berkat adanya interaksi antar individu ya, baik itu antar individu, baik itu individu tersebut dengan lingkungannya. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan ya, bahasanya setelah dirangkum dari beberapa ahli, itu belajar itu, konsep dari belajar adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu setelah dia mendapatkan pengalaman-pengalaman baru baik dari antar individu ataupun dari lingkungan sekitarnya gitu. Artinya dia kan berinteraksi ya dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam keluarga, masyarakat, di sekolahnya. Nah, itu ada proses-proses filter yang terjadi dalam diri individu tersebut. Kalau dia merasa cocok, dia akan lebih cenderung kepada tingkah laku tertentu. Jadi dia merasa menerima gitu. Nah, ini kita bicara mengenai bagaimana sih cara mendefinisikan belajar jika kita melihatnya atau melakukan pendekatan dengan aliran pendidikan. Jadi kita mendefinisikannya itu berdasarkan masing-masing aliran pendidikan. Ya, kita mulai dari pendekatan behavioristik. Jadi belajar itu menekankan pada pengalaman, terutama peran penguatan dan hukuman. Jadi untuk menentukan keberhasilan belajar dan perilaku. Jadi kalau Anda lebih cepatnya pahamnya begini deh, ada reward and punishment gitu. Nah, ini berdasarkan pendekatan behavior. Jadi kalau
dia mengetahui kalau dia melakukan hal yang salah, ada punishment-nya. Kalau dia melakukan hal yang baik, maka ada reward-nya gitu. Ini kalau dilihat dari pendekatan behavioristik. Jadi konsepnya adalah, prinsipnya itu Anda mengingat kalau pendekatan behavioristik itu berarti ada reward, ada punishment. Kemudian ada pendekatan sosial kognitif, menekankan pada interaksi antara perilaku lingkungan dan faktor kognisi pembelajar sebagai penentu belajar. Ya. Nah, kalau di sini nih dia ada filternya gitu. Ada filter yang dilakukan oleh si pembelajar ini. Ya. Jadi setelah dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungannya, nah kemudian dia kan memfilternya di dalam kepala dia ya. Ini benar atau enggak? Oh, ini ternyata seperti ini. Oh iya, kemarin benar kata ibu guru ini juga seperti itu. Jadi dialah yang menentukan. Iya, hasil dari interaksi itu dialah yang menentukan. Apakah ini dapat dia jadikan sebagai konsep diri dia? Itu akan terjadi proses pembelajaran di dalam kognisinya itu main gitu, di dalam brainnya ya. Di situ lah ditentukan apakah dia memahaminya atau tidak. Nah, di sini kalau misalnya Anda itu melihat seringkali kalau guru SD itu matematika dia lebih banyak menggunakan model-model ya, model-model atau alat-alat media pembelajaran yang bisa membantu dia untuk membuat anak lebih memahami konsep 1 ditambah 1, 2 dikurangi 1 itu seperti apa gitu. Ya. Nah, si anak pun dengan cepat dia menangkap, lebih mudah memahami karena tidak menggunakan tidak abstrak gitu pembelajarannya, tetapi jelas dia melihat dan dia mengatakan oke, ini dikurang ini hasilnya ini. Gitu. Apakah dia paham atau tidak? Oke, selanjutnya ada pendekatan information processing. Ini menekankan pada bagaimana proses informasi melalui perhatian, memori, berpikir, dan proses kognisi lainnya ya. Ini terjadi lebih di dalam pikiran individu itu sendiri prosesnya. Nah, ada informasi yang masuk melalui perhatian, memori, berpikir, proses berpikir yang dilakukan oleh individu tersebut. Kemudian ada, jika dilihat dari pendekatan kognitif konstruktif, belajar itu menekankan pada konstruksi kognisi anak akan pemahaman dan pengetahuan. Ini juga lebih terkait kepada bagaimana anak berpikir dan membangun struktur-struktur pengetahuan yang telah ia pelajari sebelumnya, kemudian setelah digabung dengan yang baru, bagaimana dia melakukan pemahaman gitu terhadap subjek tersebut. Kemudian ada pendekatan sosial konstruktivis itu belajar dilihat sebagai penekanan pada kolaborasi dengan siswa lainnya untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Ini dilihat dari diskusi ya, proses diskusi yang dilakukan oleh pupils, para siswa untuk mendapatkan satu konklusi yang dapat dijadikan oleh mereka sebagai tambahan pengetahuan atau pemahaman terhadap objek yang sedang dipelajari. Nah, terkadang kan kita sering berpikir ya, apa sih gunanya belajar? Apa tujuan Anda belajar? Gitu. Ini harus dipahami benar. Dan terkadang mahasiswa kan lebih banyak enjoy-nya ya. Tapi kita sebagai guru itu harus memahami bahwasanya tujuan dari pembelajaran ini apa gitu. Sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa
siswa telah melakukan tugas belajar, ini diharapkan tercapai ya. Jadi ada capaian-capaian pembelajaran dengan berbagai metode yang guru gunakan agar proses belajar itu dapat dinikmati, namun di satu sisi capaian pembelajarannya pun dapat diraih. Itu tujuan belajar. Suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai. Ya. Jadi ketika dia belajar, apa sih yang akan kita lihat terjadi perubahan bagaimana dengan anak tersebut, dengan para siswa. Komponen tujuan belajar tuh ada 3 ya. Ada tingkah laku terminal, ada kondisi-kondisi tes, ada standar perilaku. Kemudian ada ciri-ciri belajar. Anda mau melihat apakah proses belajar itu terjadi atau tidak. Pertama, adanya kemampuan baru, ya, atau adanya perubahan tingkah laku. Baik, bisa dilihat dari sisi pengetahuan yang bertambah atau tidak, dari sisi kognitifnya ya. Bisa dilihat dari bagaimana keterampilannya. Ini dapat dilihat dari kalau anak-anak SMK itu. Ya, baik itu SMK-nya jurusan masak atau misalnya otomotif, mesin, dia dapat membangun suatu, maupun nilai dan sikap. Ini bisa dilihat juga di SMK yang contohnya dia perkapalan ya. Nah itu kan mereka juga ditanamkan disiplin, jujur, saling menghormati, menyapa, tegur sapa gitu. Nah, kemudian setiap pagi upacara, melakukan pelaporan-pelaporan gitu. Nah itu nampak jelas di situ ada proses nilai-nilai yang kuat yang dapat mempengaruhi perilaku mereka gitu. Dan yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja. Jadi ketika kita di dunia pendidikan ini, terkadang perubahan yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam sekejap mata gitu. Jadi perubahan itu bisa saja kita lihat itu setelah sekian bulan, setelah sekian tahun, atau bahkan sudah jadi alumni ya siswanya ya gitu. Yang kita perlu pastikan adalah si anak memahami apa yang kita ajarkan ke anak-anak ya. Kemudian ada perubahan yang terjadi juga akibat interaksi dengan lingkungan juga. Jadi harus ada usaha yang dilakukan agar belajar itu terjadi dan memang mencapai tujuan belajar. Jadi ketika Anda melihat perubahan itu kadang kita tidak bisa melihatnya itu secara nyata gitu, dapat dilihat oleh mata. Tetapi dapat dilihat juga dari secara abstraknya, dari perilakunya ya. Menurut Gage dan Berliner ya, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena ya. Jadi setelah anak belajar, apakah dia bisa menjelaskan kembali? Apakah setelah dia belajar dia dapat memprediksi apakah kedepannya itu bagaimana? Bila soal matematikanya dirubah sedikit aja, bagaimana dia mengelola penyelesaian yang benar untuk soal tersebut? Gitu. Dan dalam dia sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Jadi setelah dia memahami sesuatu, dia dapat merekomendasikan apa yang baik. Ya. Demikian penjelasan dari saya.